إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأمهات أعزني الله وإياكم حاضرات في Masjid Nurul Ikhlas, juga muslimat yang berada di Madar Islamic School. Baik. Kedengaran tidak? Yang di Zoom terdengar? Nah, mudah-mudahan terdengar. Kalau nggak dengar, angkat tangan ya, biar ketahuan. Terdengar? Hal sami'tuna? Alhamdulillah. Ada yang memberi jawaban? Terdengar, Ustaz. Baik, syukran. Allahu Akbar. Emang hujan di panas ya. Hari ini hari Kamis, bukan ya? Hari apa sekarang? Hari Rabu, tanggal berapa? Rabiul Akhir. Nah. Ya, kita sudah di Rabiul Akhir tanggal 8 dari tahun 1444 Hijriah. Di majelis yang barakah ini, semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan keberkahan pada hidup kita, dan kita akan membahas suatu tema yang ini mungkin kebanyakan orang menginginkannya ya, tazkiyatun nafs,
pensucian jiwa. Kenapa ada pensucian jiwa? Itu menunjukkan berarti adanya pengkotoran jiwa. Makanya jiwa yang kotor harus disucikan. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa yang pada kala itu telah terkotori dengan noda kesyirikan. Kita akan membahas suatu kitab atau kutaib, ya, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, seorang ulama masyhur, ya, ulama besar dari kota Madinah, yang beliau hafizallahu taala sudah sering berkunjung ke negeri kita, memberikan nasihat-nasihat yang berharga untuk kaum muslimin di Indonesia. Sudah sepantasnya kita menggali lagi, mendekat kepada ulama dengan karyanya, insyaallah taala. Asru qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 kaidah-kaidah di dalam pensucian jiwa. Insyaallah antum sekalian sudah memegang bukunya, ya. Buku terjemahan maupun buku aslinya itu lebih baik. Ya. Ini tipis, ada di websitenya, tinggal di print boleh insyaallah taala. Untuk kita ambil faidah. Nah, ayat ummahat a'azzani Allah wa yakun. Pada pertemuan terakhir telah diberikan mukadimah juga berapa penjelasan yang sedikit, ya, review daripada kaidah-kaidah yang 10 tersebut. Diharapkan untuk para peserta meluruskan niat-niatnya berada di majelis ini. Karenanya hal tersebut merupakan hal yang terpenting, hal yang terbesar dalam setiap amalan yang kita lakukan. An-niyah. Nanti kita akan singgung tentang niat ini, tentang keikhlasan. Karenanya ada seorang ulama yang bernama Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala kalau nggak salah, juga membahas tentang tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha, ya, pensucian jiwa dan pendidikannya atau pembimbingannya berdasarkan akwal, ucapan-ucapan para ulama terdahulu, para salafus saleh. Baik. Al-qaidatul ula. Kaidah pertama, at-tauhidu aslun ma tazakku bihi nufus. Tauhid adalah fondasi atau dasar yang dia bisa mensucikannya jiwa-jiwa. Seingat mukadimah yang terdahulu telah dinukil suatu surat di dalam juz amma yang bernama Asy-Syams, suratul Asy-Syams, suratul Syams. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluk-makhluknya. Sekitar 11 sumpah. Kemudian Allah katakan atau membagikan jiwa itu, ada yang rugi, ya. Qad aflaha man zakkaha. Dan ini ada yang beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan sebaliknya, ya,
adalah wa qad khaba man dassaha, ya, telah rugi, ya, orang-orang yang telah mengotorkan jiwanya. Maka kita mencari keuntungan lantaran kita ingin mensucikan jiwa-jiwa kita. Yang pertama kaidah yaitu tauhid. Lihat, tauhid merupakan tujuan dari mana sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'ruf, sudah diketahui bagi orang-orang yang sering bermajelis ilmu, orang-orang yang menghadiri taman surga yang berada di dunia. Bahkan mereka mudah-mudahan sudah hafal dalilnya. Apa dalil tujuan manusia diciptakan? Jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa ini? Az-Zariyat ayat 56. Terkadang ulama tidak menyebutkan nama suratnya ataupun nama ayatnya, tapi langsung menyebutkan dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun tafsirannya adalah liwahiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah mengenal, mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, seperti siapa? Seperti orang-orang yang tersesat Nasrani, yang mereka beramal tanpa diiringi dengan ilmu, maka dikatakan mereka tersesat. Waladhdallin. Dan kita juga tidak menginginkan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa yang dimurkai? Jawab, Yahudi. Ya. Terus bersama majelis ini jangan sampai hatinya keluar, ya, dari area majelis ini. Jangan sampai jiwanya terbang, ya, ke arah ke tempat-tempat yang tidak kita bisa menjadi konsentrasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya manusia yang diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga makhluk, ya, yang bernama jin. Ya, namanya jin itu muslim, maka dia saudara kita. Kalau jinnya kafir, maka itu adalah musuh kita. Ya, seperti manusia, ya, jin bersuku-suku, ya, jin beraneka ragam, ya, dalam hal bahasa dan agamanya. Kemudian mu'alif mengatakan wa huwa ainun mihwarud da'watil anbiya'i wa rusul. Dan tauhid itu adalah sebagai mihwar dakwahnya para nabi, ya, sebagai sesuatu yang menjadikan dia utama sebagai dakwahnya para nabi, sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam firman-Nya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hal ini. Walaqad ba'asna, sungguh, ya, telah kami utus pada siapa? Fi kulli ummah, pada setiap umat. Apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulah, seorang utusan, seorang rasul. Kalau ditanya kenapa Allah menggunakan dhamir nahnu di sana?
walaqad ba'atsna. Ya, sungguh telah kami utus. Jawabnya apa? Ya, jawabnya ini sebagai ta'zim, sebagai pengagungan apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah katakan. Jadi yang Allah ucapkan, yang Allah sebutkan ini berarti ini suatu perkara yang besar, perkara yang agung. Makanya Allah katakan walaqad ba'asna, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Berarti ini bukan perkara kecil. Mengutus seorang utusan bukan perkara yang kecil. Fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus rasulnya itu untuk memerintahkan agar menyembah Allah. Ya. Perintah kemudian ada larangannya, yaitu wajtanibu at-taghut, meninggalkan taghut, meninggalkan kesyirikan. Ya. Taghut itu adalah ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah. Ya, apa-apa yang diibadahi selain Allah. Itu namanya taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wat tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan bidukhuli fi dinil Islam. Dan tauhid adalah hal yang pertama kali yang diwajibkan bagi manusia untuk dia memasuki pada agama Islam. Ya, kalau ada orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mereka harus bersyahadattain. Mereka harus berikrar. Mereka harus menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Dan mereka harus bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Ini pun masih kita sebagai orang muslim yang sejak lahir hingga dewasa saat ini dan sampai hari akhir insya Allah kita mudah-mudahan mati wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita menyerahkan diri kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memasuki Islam dia harus bertauhid. Apa sih tauhid, Bu? Ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyah ila Allah. Begitu juga tauhid adalah materi pertama, materi awal yang harus disampaikan oleh dai ilallah, dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah dia harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka inilah ada dakwahnya para nabi, dakwah yang diusung oleh para nabi dan para rasul. Yang tongkat estafet ini diteruskan oleh para ulama, duat, para ustadz, kiai, ajengan dan seterusnya. Bahkan kaum muslimin ini harus menjadi dai ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengajak dirinya untuk mentauhidkan Allah. Itu kan dai, mengajak dirinya. Kemudian mengajak kepada orang yang terdekat, sanak familinya. Bagi seorang ibu yang mengajak anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak dini, sejak kandungan, lahir sudah memberikan pelajaran tauhid sejak dini. Berarti ini adalah perkara terbesar yang mesti diperhatikan oleh kaum muslimin. Bukan dakwah kepada apa? Kepada golongannya, hizb, dakwah kepada organisasinya, dakwah kepada yayasannya,
dakwah kepada bendera partainya, bukan. Tapi dakwah ilallah azza wa jalla. Ya. Dan metodenya, manhajnya adalah manhajnya para anbiya, para nabi. Mereka memulai dakwah ya bukan untuk merebut kekuasaan lebih dulu. Mereka berdakwah yaitu tadi dengan mengajak manusia kepada tauhid. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengutus seorang dai ke negeri Yaman. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemana Mu'adz diutus? Ke Yaman. Ya. Ke negeri tetangga Saudi, ke Yaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi. Apa yang diberikan pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Kata Nabi, innaka taqdamu ataqdum ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'u dalam kitab selanjutnya. Innaka, inna ditambahkan ya. Inna harfun takkid ya, harfun taukid, huruf untuk penegasan. Ka-nya adalah domir anta ya yang menyambung. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz, kata Nabi, ya akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahlul kitab. Nah, dikasih dulu nih spesifikasi atau objek dakwahnya siapa nih? Ternyata siapa di Yaman kebanyakan? Mereka adalah ahlul kitab. Ya, ahlu ya yang mempunyai atau pemilik kitab. Maksudnya siapa? Jawab. Siapa ahlul kitab di sini? Hah? Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi diberikan Taurat, ya Nasrani diberikan Injil. Ya, masing-masing mereka mempunyai muqarrar, mereka mempunyai panduan hidupnya. Ya, maka Mu'adz harus dibekali juga dengan ilmu tentunya. Ya, nanti kau ketemu orang seperti ini. Yahudi punya Taurat, ya, Nasrani punya Injil, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah engkau mengetahui objek dakwahnya, ya. Kalau di sini mungkin kamu nanti ke sana, ya, ke daerah Garut, nanti kebanyakan orang Sunda. Ya, dilihat juga mungkin apa pendidikannya, ya, dilihat juga mungkin apa mata pencariannya dan seterusnya harus diperhatikan dulu agar bisa memilih kata-kata yang tepat. Ya, karena penduduk kota ya dengan penduduk desa, penduduk kampung berbeda. Ya, penduduk desa, penduduk kampung apalagi ya asal kita ya diiringi juga dengan apa makanan, dengan harta, ya kita bicara seperti ini dia mudah ikut. Beda dengan kota, itu pengajian siapa itu? Ya ustadznya manhaj siapa? Manhajnya apa itu? Maka harus berpikir dulu. Wah jangan-jangan Syiah, ya jangan-jangan pikirannya adalah manhaj yang mengajak bukan kepada generasi salafus saleh. Ya, kok orang kota lebih mempunyai pikiran yang ya pikiran yang banyak ya, punya ilmu-ilmu yang banyak ya, karena tahu sekarang betapa banyak orang yang berdakwah tetapi mereka mengajaknya kepada bukan ke generasi salafus saleh ya, manhajnya jauh dari manhaj salafus saleh. Bahkan orang yang ingin bertazkiyatun nafs, mereka di sana banyak sekali metode-metode mereka ya, metode-metode untuk mensucikan jiwa malah melakukan kesyirikan ya, malah melakukan hal-hal bid'ah ya, sehingga ini akan menjadi lebih kotor jiwanya lagi ya, bukannya suci, bukannya bersih, malah mengotori jiwanya. Itulah makanya kaidah pertama ditempatkan oleh Syekh Profesor Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang at-tauhid ya. Kembali ke hadis
yaitu perintahnya Nabi kepada Muadz bin Jabal setelah memberitahu objek dakwahnya, maka Nabi memberikan falyakun awwala, maka jadikanlah yang pertama kali matada'uhum, apa-apa yang kau ajak mereka, apa-apa yang kau dakwahkan kepada mereka, yaitu apa? Illa an yuwahhidullah, ya, kepada mentauhidkan Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, sampai sekarang. Ya, maka materi tauhid ini terus harus disampaikan, Bu. Ya, ada kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala. Ya. Jangan khawatir, jangan takut ya dicap Wahabi. Ya, ini adalah pengertian yang salah, penisbatan yang salah. Kalau disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka sebutannya atau penisbatannya adalah Muhammadi, yang mengikuti Muhammad. Ya, kalau Wahabi adalah yang berada di sana waktu itu di akhir-akhir abad ketiga Hijriah, ya, dari Maghribi yang berpahaman Khawarij. Ya, kita tahu yang berpahaman Khawarij adalah yang selalu memberontak kepada pemerintahan yang ada. Jadi kita kembali ke kitab, ya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengutus duta besar, duta da'inya Muadz bin Jabal untuk mentauhidkan, memberikan materi tauhid. Ya. Ini apa, Bu? Sekarang kita tahu tentang landasan pertama dalam mensucikan jiwa kita adalah tauhid. Ya. Karena dengan tauhid, nah, ya, dengan tauhid itu banyak sekali faidah-faidah. Ya. Di antara faidah-faidah tatkala kita mempelajari tauhid, yaitu adalah apa? Agar kita tidak melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan nanti yang disebutkan akan membatalkan, akan menghapuskan amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan bahwasanya orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, dengan keimanan, itu akan mendapat azab yang syadid, azab yang pedih. Waqad tawa'ada Allahu azza wa jalla alladzina la yazkuna anfusahum bitauhid wal imani bil adzabi syadid yaumil qiyamah. Ya. Allah akan ya mengazab dengan azab yang pedih pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang tidak mensucikan jiwa-jiwanya dengan tauhid dan keimanan. Ya. Coba dibaca surat apa ini? Az-Zumar ayat 3. Tafadhol salah satu peserta. Megang kitab kan? Man taqra, siapa yang baca? Ayat harus ditunjuk. Siapa yang baca? Tafadhol. Bukan Az-Zumar ya. Surat Fussilat ayat 7. Tafadhol. Wa wailul ada mik di sana. Wa wailul lil musyrikin. Ya, dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan.
ya musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, kenapa mereka celaka? Allah jelaskan lagi di ayat berikutnya, alladzina la ya'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, celaka orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, sedangkan mereka terhadap akhirat mereka kafir, mereka mengkufuri, mereka mengingkari adanya hari akhirat. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi tafsir al-ayat as-sabiqah, hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb fa innahu yatadammanu nafya ilahiyah ma siwal haqqi min al-qalbi wa isbatu ilaihi ilahiyah al-haqqi fil qalbi wa huwa haqiqah la ilaha illallah wa hadha aslun ma tazakku bihil qulub. Ini ada di Majmu' Fatawa, ya, kumpulan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tafsir ayat tadi surat Fussilat ayat 7, ya, yang mengatakan orang-orang yang tidak berzakat. Tazakku di sini adalah yang sebagian ulama tafsir mengatakan yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, orang-orang yang tidak menunaikan tauhid kepada Allah, ya, dan di akhirat terhadap hari akhirat mereka kafir, mereka mengingkari, mereka mengkufuri. Ini adalah tauhid dan keimanan. Yang tauhid dan keimanan itu akan mensucikan qalb, akan mensucikan jantung hati. Ya, dan sesungguhnya orang yang menunaikan tauhid, ya, mensucikan hatinya dengan tauhid, ini mencakup menafikan ilahiyah, menafikan sesembahan-sesembahan lain selain yang berhak, ya, dan menetapkan ilahiyah, ketuhanan, ya, keesaan Allah, ya, di dalam hati. Dan ini adalah hakikat la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim. Ya, inilah pokok dari apa-apa untuk mensucikan hati. Maka tauhid. Maka kebalikannya, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka tidak mentauhidkan Allah, maka akan celaka. Maka mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ini salah satu poin kenapa tauhid menjadi landasan pokok. Ya, landasan pertama dalam bertazkiyah an-nafs, dalam mensucikan jiwa. Tauhid, ya, atau aqidatul tauhid adalah landasan bagai suatu bangunan. Ya, sudah benar fondasinya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kita tahu tauhid? Ya, bukan hanya tauhid sudah kita ketahui dengan pembagiannya. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, ya. Atau kita bisa membantah orang-orang yang menyimpang dari asma wa sifat Allah, ya, dari orang-orang yang mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi kita mempelajari tauhid, ya, dengan mengagungkan Allah agar kita benar-benar menjadi hamba, ya, yang tahu tujuannya mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, baik itu roja, mengharap, baik itu tawakal, yang berserah diri kepada Allah, ya, dan kita mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti orang, ya, yang menggantungkan hidupnya dengan suatu benda misalnya. Ya, kalau pergi kemana-mana bawa keris misalnya, atau bawa kalung, ya, dengan kalung ini saya akan selamat kalau saya pergi-pergi. Ya, gilirannya kalungnya ketinggalan, kerisnya tertinggal, hilang, ya, hilang dia, ya, harapannya, ya, karena tidak mengharapkan
ya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang telah melakukan kesyirikan, ya, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal roja, pengharapan, dalam hal kecintaan dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Ini yang paling penting. Ya, amalan jawari, anggota badan orang sudah bisa melihat. Ya, bahkan ummahat filah azami Allah wa iyyakum sudah pakai hijab, ya, ada yang bercadar dan seterusnya. Ya, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berpakaian muslimah. Ya, namun ya untuk ya kelakuannya masih jauh dari tauhid. Ya, misalnya apa, ingin ria, ingin pamer bahwa dia sudah berhijab, ya, dia taruh di tempat ya medsos, ya, gambar dirinya walaupun sudah berhijab. Ya, ini tentunya adalah hal-hal yang bisa mengurangi ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatirnya ada ria yang dimaksud. Ya, dia ingin menampakkan bahwa saya ini sudah berhijrah, bahwasanya dia ini sudah berhijab, ya, bahkan bercadar. Ya, ternyata ini bukan patokan. Ini bukan standar. Ya, bukan standar saja orang berhijab. Ya, hijabnya sudah benar, ya, tidak hijab-hijaban karena adanya COVID-19 atau ada penyakit tertentu. Ya, masa berhijab bawa pistol ke mana kemarin, ke istana. Ya, ini kan pemikirannya jauh dari manhaj yang hak. Taib ummahat filah azani Allah wa yakuna pun demikian terhadap firman Allah tadi, wa wailul lil musyrikina alladzina la ya'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berkata Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa min ba'dihim. Berkata kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf dan dari setelah mereka, ia at-tauhid. Ya, maka mentazak, ya, apakah la tunaz zakah. Zakah di sini adalah tauhid. Ya, zakah di sini tauhid. Zakah kalau secara bahasa artinya nama, tumbuh. Zakat artinya tumbuh. Ya. Dan juga tauhid, membersihkan, tidak menunaikan tauhid, ya, itu akan celaka seperti orang-orang musyrik. Syahadatu alla ilaha illallah, yang dia bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, huwa aslu kulli zakatin wa nama, dan tauhid adalah fondasi setiap zakat, wa nama, setiap pertumbuhan. Ya, setiap pensucian, pembersihan, setiap pertumbuhan, ya, maka akan berkembang, akan tumbuh. Ya, tumbuh apanya? Tumbuh ketauhidannya kepada Allah, akan semakin bersih, akan semakin suci jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar tauhid. Maka kalau ada cara-cara untuk bertazkiyatun nafs tidak dengan fondasi tauhid, dipastikan ini adalah kesesatan. Dipastikan ini adalah penyimpangan. Ya, hati-hati. Ya, orang mau mensucikan jiwa harus melakukan apa? Ritual-ritual yang enggak ada contohnya dari agama. Ya, bahkan itu masuk ke dalam syirikan. Nah, wa kama ana tauhid huwa aslu ma tazakku, ya, ma tazku bihi nufusu wa tathur. Sebagaimana tauhid itu adalah fondasi
Apa-apa yang mensucikan dengannya jiwa dan membersihkannya, maka lawannya tauhid. Apa itu? Asyirk. Ya. Fa inna syirka huwa asyaddu ma yad dan yudannisu an-nufusa ma yadin nasul nufusa. Apa-apa yang mengkotori jiwanya, yang menodai jiwanya. Ini adalah syirik. Bahkan asyad, ya, yaitu yang paling bisa mengkotori, yang paling menodai jiwa adalah kesyirikan. Ya, kalau baju hanya kotor debu, itu pakai deterjen biasa hilang ya debunya atau coretannya. Tapi ini nodanya membandel, seperti syirik adalah noda yang membandel yang bisa mengotori jiwa seseorang. Ya, bahkan kalau noda syirik ini yang telah bandel ini bisa membatalkan, bisa menghapus seluruh amalan-amalan. Ya, bal huwa muhbitun li jamil a'mal. Bahkan syirik itu akan membatalkan seluruh amalan-amalan. Ya, hilang dan tuh sholat kita yang udah capek-capek, ya, rukuk, sujud, ya, bahkan tahajud, ya, hapuslah itu infak yang kita berikan, ya, ke masjid, ke fakir miskin, ya, hilang juga tuh umroh dan haji yang telah kita pergi ke sana lantaran masih berbuat kesyirikan. Rugi enggak, Bu? Rugi. Ya. Ini kerugian. Mana dalilnya bahwa syirik itu bisa menghapus amalan-amalan? Jawab. Coba baca. Walaqad uhiya. Nah, ya, besok. Ya, kedepannya ada mic satu lagi ya buat para peserta kajiannya juga harus ada mic. Walaqad uhiya ilaika. Ya, sungguh diwahyukan kepada engkau. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad. Khitabnya ini Allah kepada Muhammad SAW. Ya, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada orang-orang sebelum engkau. La in asyrakta, kalau engkau benar-benar menyekutukan, ya, berbuat syirik, la yahbatanna, benar-benar terhapus amaluka. Ya, la yahbatanna amal, benar-benar terhapus amalan engkau. Ya, ini benar-benar takkidnya sudah pakai lam, pakai nun tasdid di belakangnya, la yahbatanna. Ini benar-benar ini akan menghapus amalan engkau. Ya. Bukan hanya terhapus amalan, juga apa? Wala takunanna minal khasirin. Ya, benar-benar juga engkau menjadi bagian orang-orang yang rugi. Ya, rugi habis. Ya, modal sudah banyak, ternyata untuknya tidak dapat. Ibadah sudah puluhan tahun, ternyata rugi sekali. Lantaran apa? Lantaran masih ada kesyirikan, ya, di dalam hidupnya. Maka ini, Bu, ya, dakwah yang pertama kali kita harus berikan kepada orang-orang terdekat kita, ya, pada orang tua kita yang masih ada, dakwahkan tauhid dulu, ya, tauhid yang paling utama dan terutama, ya, noda yang telah membadal pada diri mereka kita harus hilangkan, ya, tentu dengan apa? Dengan mau'izah hasanah, ya, dengan ilmu, ya, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, ya, dengan penyampaian yang ahsan, yang lebih baik. Itulah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Nah,
Kita lanjut ke kitab. Berkata Syekh, wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaihi. Ya, dan dia dan ini dosa ini, ya, dosa syirik ini adalah yang tidak Allah ampunkan selama-lamanya bagi siapa yang mati dalam keadaan syirik, kecuali sudah berapa? Bertobat. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya kalau dia tobat, termasuk dosa syirik. Kalau dia tobat, Allah pasti ampuni. Ya, jangan sampai kita tidak tobat, Bu. Ya, tobat itu di awal, di pertengahan sampai di akhir itu tobat. Ya, tobat terus selama kita hidup. Ya, karena manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya apa? Dosa dan salah. Kul bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, melakukan dosa, dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, silakan disimak, perhatikan semuanya, baik yang di Zoom maupun yang di Masjid Darul Ikhlas. Ya, pada Ummahat Filah ya Madaris Islamic School nanti ada pertanyaan-pertanyaan di tengah materi dan di situ ada hadiahnya insyaallah. Apa dalilnya bahwasanya dosa syirik tidak Allah ampunkan abadan selama-lamanya? Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya atas dosa syirik ya, dan Allah mengampuni selainnya bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya. Namun ingat ya, semua dosa-dosa yang kita lakukan ya harus kita tobat dengan taubat dan nasuha, sebenar-benarnya taubat, yaitu benar-benar berazam pada diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut, yaitu kemaksiatan ya, dosa-dosa yang lainnya ya, sudah berazam dan dia tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut ya, ini adalah benar-benar taubatannya. Wa haramallahu azza wa jalla jannata ala kulli man asraka ma'ahu ghairahu. Ya, Allah mengharamkan. Apa yang Allah haramkan? Al-jannah. Surga ini tempat yang indah, tempat yang enak dan semua orang menginginkannya. Ini Allah haramkan pada siapa? Ala kulli man asrak. Ya, atas setiap orang-orang yang berbuat syirik bersama Allah dalam peribadatan. Ya. Allah diduakan. Allah dibuat tandingan-tandingan dalam peribadatan, ya. Maka ini Allah haramkan surga bagi mereka. Ya, mana dalil? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ya, sesungguhnya siapa saja yang menyebutkan Allah, sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat mereka adalah an-nar, neraka. Ya, dan kita tahu neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Ya. Orang-orang yang zalim apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, zalim itu apa sih? Yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ini mereka yang melakukan syirik, tidak menempatkan ibadah kepada Allah pada tempatnya yang benar. Ya, hanya Allah yang diibadahi saja, tapi dia memberikan Allah tandingan, memberikan Allah ya tidak sesuai haknya, tidak sesuai tempatnya. Hanya Allah yang disembah.
maka orang-orang zalim ini tidak akan pernah mendapatkan penolong. Baik, ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Apa seterusnya di antara hak-hak seorang hamba, ya. Setelah hamba, ya, dia merealisasikan hak-hak tauhid, ya, apa saja keuntungannya, ya. Dia telah memahami kaidah dasar dalam mentazkiyah jiwanya, dalam mencucikan jiwanya dengan tauhid, maka tauhid itu adalah akan hasalat lahu zakatal kamilah. Dia akan mendapatkan menghasilkan pertumbuhan, ya, yang sempurna, pensucian yang sempurna, ya. Tetapi tentunya harus diiringi dengan yang lainnya, seperti bangunan rumah ini, kalau sudah dasarnya bagus, tidak ada tembok, tidak ada atap, ya, maka ini belum menjadi suatu bangunan yang, ya. Islam ini dibangun atas lima perkara, ya. Bunyal Islam ala khamsin. Tadi yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamus shalah, ketika iqta'uz zakat, shaum Ramadan, dan ihram haji ke Baitullah jika mampu. Ini bangunan Islam yang harus kita bangun. Maka dasarnya tauhid adalah yang utama dan terutama. Wa hasalatu lahul hidayah wal amnu tammani fid dunya wal akhirah. Orang yang telah memberikan hak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya hidayah, maka baginya keamanan, ya, yang sempurna baik di dunia dan di akhirat. Kita di akhirat, ya, kita perlu juga keamanan, ya. Amannya di akhirat itu adalah apa-apa yang di dunia kita beramal, yaitu dengan tauhid akan memberikan keamanan di akhirat juga di dunia. Dan ini Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka enggak dicampuri dengan, ya, kezaliman. Zalim di sini yang dimaksud asyirk. Jadi keimanan enggak digaduh-gaduhkan, enggak dicampurkan dengan kesyirikan. Mereka itu, ya, bagi mereka itu adalah al-amnu, keamanan. Ya, wahum muhtadun, sedangkan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya, maka kita perlu petunjuk, ya, di dunia perlu, apalagi juga di akhirat. Kalau di akhirat kita dapat petunjuk Allah, maka tidak kita tersesat, tidak akan tersesat ke neraka. Ya, akan sampai tujuannya nanti, ya, di jannah, di tempat yang menyenangkan. Ya, kalau dunia tersesat, ya, mungkin ke hutan, ya, mungkin ke daerah lain, ya, kita bisa minta bantuan-bantuan, ya, dengan alat-alat, ya, GPS dan seterusnya. Tapi kalau di akhirat, maka kita butuh namanya petunjuk, namanya hidayah, dan itulah yang akan memberikan kita keselamatan, tidak tersesat, ya, tidak tercebur ke dalam neraka. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan dari saya, bahwasanya tauhid adalah fondasi pertama untuk kita mensucikan jiwa kita, ya. Maka di situ ada kalimat tauhid, ya, yang kita tahu, la ilaha illallah. Coba sebutkan apa yang menjadi rukun kalimat la ilaha illallah. Ada berapa dan sebutkan. Mungkin yang di masjid dulu, ya. Yang di masjid nanti via Zoom aja Ustadz, karena mikrofonnya nggak bisa nyala. Oh gitu. Baik. Ada yang mau jawab, Umahat? Pertanyaannya diulang lagi mungkin Ustadz.
Ya, kita tahu at-tauhid adalah dasar atau kaidah pertama dalam tazkiyah nafs, dalam persucian jiwa. Maka tauhid ini kita telah mengetahui kalimatnya, yaitu la ilaha illallah. Dalam kalimat ini ada berapa rukun? Sebutkan. Ada yang mau jawab? Ini dulu. Ada 2 rukun. Yang pertama anafyu atau penolakan, yang kedua itsbat atau penetapan. La ilaha illallah. Semuanya? Oh, la ilaha. La ilaha Illallah. Baik, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Sudah benar jawabannya, dan ini insyaallah orang-orang yang memahami dalam majelis ilmu ya, enggak ngobrol-ngobrol ya. Baik, barakallahu fiik. Nah. Baik. Ummahat fillah azan ya Allah wa iyyakunna. Ya, nanti ada pertanyaan lagi, tapi kita lanjutkan materi yang belum habis ini tentang orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, ya, mereka itu akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maka ini adalah keuntungan, ya. Keuntungan orang yang mentauhidkan Allah, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Ya. Maka keikhlasan seorang hamba, ya, ketundukannya dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghasilkan amalan-amalan, ya, juga benarnya, ya, kehidupannya, juga bertambahnya suci kejiwaannya, ya. Dan ini akan menjadikan dia masuk, ya, ke dalam apa yang disebut mereka adalah orang-orang yang telah tadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mengesampingkan atau mengenyahkan kesyirikan, ya, itu maka dia akan aman. Ya. Tapi sebaliknya kalau kesyirikan itu masuk ke dalam jiwanya, ya, itu telah menjadi noda yang sangat membandel, kotoran yang sangat susah dihilangkan, ya, lantaran masih bersemayamnya syirik di dalam jiwa. Maka tidak ada kesucian buat jiwa, ya, tidak ada pembersihan jiwa, pensucian jiwa kecuali dengan merealisasikan, ya, hak-hak tauhid kepada Allah dengan benar, yaitu ifradullah, yang mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya. Dan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kata ikhlas. Walaupun ada perbedaan, ya, antara tauhid dan ikhlas, ya. Kalau yang berkaitan dengan tauhid ini adalah berkaitan dengan uluhiyah atau ubudiyah, peribadatan. Tapi kalau ikhlas ini berkaitannya dengan seorang hamba dalam suatu amalan. Ya, itu dia. Ya. Keterkaitan yang ada perbedaan. Ya, berikhlas dalam amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ala lillahi dinul khalis." Ya, maka ketahuilah hanya bagi Allah lah agama yang murni, agama yang bersih. Ya, Allah enggak mau dikotori. Allah enggak mau dikasih macam-macam. Ya, hanya Allah menginginkan agama yang khalis, yang murni, yang bersih. Baik, inilah namanya kaidah pertama yang harus kita ketahui, yaitu tauhid, yaitu mengikhlaskan juga dalam amalan-amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Soal usai, ya, pertanyaan kedua,
Mungkin bagi yang di Zoom atau siapa saja untuk menjawab pertanyaan ini, sebutkan 2 keuntungan orang yang telah merealisasikan fondasi tauhid. 2 keuntungan orang yang telah merealisasikan tauhidnya dalam pensucian jiwanya. Silahkan Ummahat yang di Zoom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin menjawab. Keuntungan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya selain mensucikan nafs akan menghasilkan pensucian yang sempurna dan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat, yaitu dalam bentuk hidayah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawab sahih. Ya, jawabannya benar. Ya. Kalau diiringi dengan dalil itu lebih bagus lagi. Ya. Dalilnya adalah firman Allah, "Alladzina amanu wa lam talbisu imanahum bil dzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Coba ayat ini dibaca berulang-ulang. Ya, bahkan suatu ayat yang dibaca berulang-ulang itu nanti tertanam di dalam dada, masuk ke dalam jiwa kita. Ya, kita tadaburi. Ya, bahkan ulama salaf ya mengatakan apa? Satu ayat ditadaburi itu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah yang dikerjakan. Ya, artinya apa? Berarti mentadaburi ini hal yang paling penting juga. Karena tilawah Al-Quran, tilawah hadis, ya itu harus diiringi. Nama juga tala ya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Maka tilawah di sini bukan hanya membaca. Ya, sebagaimana pertemuan yang telah lalu, tilawah itu membaca pertama. Kedua adalah tadabbur, ya, tafham untuk memahami. Ya, bertadaburi, dan yang ketiga adalah tatbik, yakni ta'mal untuk mengamalkan. Ya, maka tilawatul Quran, tilawatul hadis ini harus 3 unsur disertakan kepada diri kita. Ya, satu ayat saja ditadaburi malam-malam nih, ibu bangun, tahajud, ya, mungkin tahajudnya beberapa rakaat, tapi dia baca ayat 1 aja, ya, sama tafsirannya dan seterusnya, diulang-ulang. Ya, sampai mau masuk waktu subuh, ya itu lebih baik buat seseorang karena akan menambah keimanan dan tentunya pemahaman dan insya Allah pengamalan. Ya, alladzina amanu wa lam talbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, barakallahu fiik bagi yang menjawab. Ya, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Masih ada beberapa waktu ya, nanti Ana ingin menyampaikan sesuatu yang penting juga yang Ana ambil dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha karangan Dr. Ahmad Farid tentang ikhlas. Ya, tentang ikhlas. Insyaallah taala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf saya mau merepotkan kalau mengaji untuk hari tertentu seperti saat nyekar kuburan, tahlilan, maulid Nabi. Apakah itu termasuk syirik? Pak Ustadz, jika sempat dan berkenan boleh disebutkan tidak jenis syirik yang tidak sadar dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. wr.wb. Jangan ya, jangan wr.wb. Ini doa loh, ya. Jangan disingkat-singkat. Assalamualaikum aja kalau nggak mau warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyingkat-singkat sesuatu yang tidak boleh disingkat, ya. Kalau nama mungkin boleh disingkat, kan? Namanya Susilo Bambang Yudhoyono, boleh, kan?
Itu nggak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau wassalamualaikum wr.wb ini nggak boleh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Harus komplit. Kalau mau sedikit, assalamualaikum aja. Iya. Kalau mengaji, ya hari tertentu, ya saat nyekar kuburan, ya orang-orang yang datang ke kuburan, dia membawa bunga-bunga biasanya ya, bunga 7 rupa orang sini bilang mah, ya pokoknya yang wangi-wangi itu gampang ditemui di dekat pemakaman umum ya, misalnya di depan-depannya dijual dan laris kalau awal Ramadan ataupun awal Idul Fitr ya, ini laris awal dan akhir ataupun awalnya Syawal ya. Berziarah kubur ya, menyekar orang sini bilang, itu adalah hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat yang mulia ini ya. Namun tidak dibatasi oleh waktu ya, tidak dibatasi oleh waktu. Dan ziarah kubur itu memiliki manfaat ya, memiliki manfaat bagi orang yang menziarahi suatu kuburan ya. Tazuru ya, berziarahlah kalian ya, karena di dalam berziarah itu akan apa? Akan mengingat kepada kematian, ziarah kubur. Dan Nabi ini menyuruhnya pada umatnya agar dia berziarah kubur. Tapi tidak menyebutkan Nabi SAW pada awal Ramadan, pada akhir Ramadan, atau pada awal Syawal. Ini tapi tidak menjelaskan spesifikasi. Ya, kalau tidak ada dalil-dalil yang menyuruh spesifikasi dalam hal itu, maka kita tidak boleh ya melakukan hal tersebut secara spesifik. Ya, tanggal sekian harus berziarah kubur, tidak. Ya, kapan saja berziarah kubur diperbolehkan. Ya, kapan saja diperbolehkan. Karena ini itu apa? Untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian ziarah kubur juga tidak harus kuburan tertentu. Ya. Kuburan muslim secara umum boleh kita ya kunjungi. Ya. Tidak boleh bersusah payah kalau orang ingin berziarah kubur. Padahal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihalu illa salasa masjid. Ya, tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan ya dengan tujuan beribadah kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidi, maksudnya Masjid Nabawi, ya Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Nah, jadi ziarah kubur itu diperbolehkan dan bebas kuburan kaum muslimin yang mana saja dengan tujuan kita mengingat kematian. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an ya sampai basah jenggotnya itu tatkala berziarah kubur. Basah karena apa? Karena menangis. Ya, karena menangis. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Adapun ziarah kubur yang mengandung kesyirikan, ya orang nyekar, ya mereka ke kuburan tertentu yang katanya itu wali Allah. Ya, ini adalah tatkala dia meminta sesuatu kepada mayit yang ada di kubur, ini adalah jelas-jelas merupakan kesyirikan. Karena orang yang di dalam kubur itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi juga memberikan mudarat. Ya, maka orang yang melakukan hal ziarah kubur dan meminta kepada penghuni kubur tersebut, maka dia adalah kesyirikan. Dan ini akan membatalkan ketauhidannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
itu masalah nyekar kuburan alias ziarah kuburan. Ya. Dan apakah harus membawa bunga-bunga? Ya. Ini tidak juga ya, tidak. Ya. Tidak mesti ditaburi bunga ya. Tidak ada baca-bacaan surat-surat tertentu ya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada kita ya bacaan yang sahih ya untuk seseorang yang dia berziarah kubur. Ya. Di antara bacaannya adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Dia memberikan hal tersebut ya kepada kuburan siapa saja. Ya, dengan ucapan tadi ya. Memberikan keselamatan kepada penghuni dia ya. Penghuni kuburan tersebut. Ya, kemudian mendoakannya. Ya, mendoakan asallallahu al-afiyah ya. Meminta kepada Allah keselamatan ya. Wa ana insyaallah lahiqun, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul ya. Akan menyusul. Ini doa-doanya di antaranya yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada surat-surat tertentu untuk dibaca di sisi kuburan. Ya, karena membaca Al-Qur'an itu adalah di rumah, ya, di rumah di masjid bukan di kuburan. Nah, jadi tidak boleh berziarah kubur kalau dia meminta kepada penghuni kubur, ya, alias ya orang sini bilangnya nyekar kuburan. Nah, tahlilan, ngaji tahlilan, tahlil ditambah akhiran am. Tahlil ini ucapan la ilaha illallah. Ya, ucapan yang baik ya. Tahmid, ucapan alhamdulillah, takbir, ucapan Allahu akbar, tasbih, ucapan subhanallah, tahlil, ucapan la ilaha illallah. Ini secara syariat benar ya, berucap dengan hal-hal ini. Ya. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah tahlilan, acara apa? Acara berkumpul-kumpul tatkala ada orang wafat. Ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya ada acara tahlilan pada datang. Nah, maka ini harus memberikan dalil yang sharih, yang jelas, yang gamblang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan para sahabat. Ya, di dalamnya ada isi-isi Al-Qur'annya, ada surat Yasin, betul itu syariat Allah. Ya, itu adalah salah satu bagian dari Al-Qur'an. Ada ucapan la ilaha illallah, ada doa-doa dan seterusnya. Betul itu dari agama-agama Islam ini. Ya, namun semuanya itu harus kita kembalikan. Ya, standarnya. Apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan hal demikian? Yaitu acara tahlil, acara doa keselamatan bagi mayit. Ya, dan dihitung 3 hari, 7 hari, berapa hari lagi 100 hari, ya setahun, haul, dan maka kita seperti ya Abu Hanifah, mereka tidak ada yang melakukan, ya tidak ada menyuruh. Ya. Kalaupun ada, maka hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya berikanlah burhan, penjelasan kalian kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Ya, maka tidak sama sekali adanya ngaji tahlilan. Ya, yang dimaksud acara orang yang memberikan doa bersama-sama setelah kematian seseorang. Ya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Khadijah sebagai istri pertamanya wafat. Tapi untuk membacakan surah ya, bahkan Muhammad dan sahabat-sahabat yang sangat mencintai Nabi tidak melakukan acara yang namanya tahlilan. Demikian. Ya. Dan ini bukan khilaf yang mustabar ya. Ini bukan perbedaan ulama. Ya, ini adalah bid'ah, sesuatu baru yang diada-adakan. Ya. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam Islam yang tidak pernah disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ingatlah, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ini. Ya, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada usulnya dari agama ini, wa huwa raddun, maka itu tertolak. Ya, jadi tinggalkan. Ya, orang-orang yang masih ngaji tahlilan jangan dilakukan. Kemudian Maulid Nabi, ngaji Maulid Nabi. Ya, Maulid artinya kelahiran. Ya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita ngaji? Ya, ngaji dalam dia menggali sejarah Nabi ini boleh. Ya, kapanpun. Ya, tidak dibatasi atau spesifik harinya. Dan ketahuilah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama sejarah sepakat bahwa lahirnya itu jumhur ulama mengatakan bulan Rabiul Awal, walaupun ada ulama yang mengatakan bulan Ramadan. Tetapi di bulan Rabiul Awal, ulama sejarah, ulama tarikh itu berselisih pendapat tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, 9, ya 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, 20 dan seterusnya. Ya. Namun yang sudah terkenal tanggal 12. Ya, tapi ini masuk ke dalam ikhtilaful ulama tarikh ya, perbedaan selisih pendapat para ulama sejarah. Ya. Alhasil ini tidak ada faedahnya untuk mengetahui tanggal kelahiran Nabi, nggak ada manfaatnya. Kecuali kita, ya tanggal kita penting buat apa? Buat administrasi. Ya makanya ditulis KTP tanggal si fulan, tanggal berapa lahirnya, bulanlah, kapan tanggal lahirnya, ini penting buat administrasi. Ya pada zaman Nabi itu nggak penting tanggal-tanggal. Ya, namun ulama-ulama tarikh sejarah itu paling bulan dan tahun yang mereka jadikan rujukan. Ya, misalnya perang Badar, ya itu ada di tahun kedua Hijriah. Tahu kapan bulannya? Bulan Ramadan. Itu tanggal spesifikasinya nggak pernah diberitahu. Ya, nggak pernah nggak terlalu dipentingkan. Ya, maka tidak penting tanggal 12 Rabiul Awal ya untuk kita peringati, tidak penting. Tapi pentingnya adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, baca sejarahnya kapan Ustaz? Boleh Rabiul Awal, boleh. Rabiul Akhir boleh, Jumadil Akhir. Sepanjang bulan selama tahun Hijriah boleh kita mempelajari sejarah Nabi. Tidak ada yang melarang. Ya, bahkan itu adalah sebaik-baik pelajaran ya, sirah nabawiyah ini sangat penting buat kita. Adapun perayaan Maulid Nabi yaitu merayakan hari kelahiran Nabi, ya ini asal usulnya dari orang-orang Syiah, Rafidah, ya Banu Fatimiyah dari negeri Mesir itu yang mereka gemar melakukan seperti itu. Ada Maulid Nabi, ada Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain dan seterusnya. Ya, nah, wallahu alam ini tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, apakah itu termasuk syirik? Ya, apakah menyebutkan Allah? Ya, kalau itu adalah bid'ah semuanya. Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, ya, nyekar kuburan, yaitu bisa bid'ah dan bahkan bid'ah yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah, kalau Maulid Nabi bisa jadi syirik kalau dia memintanya kepada Nabi, ya, berharapnya kepada Nabi tidak kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustadz, jika sempat dan berkenan boleh disebutkan tidak jenis syirik yang tidak sadar dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hal yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan adalah yang namanya riya, itu syirik kecil. Ya, riya adalah termasuk jenis syirik, tapi syirik yang kecil.
yaitu ingin menampakkan ibadah, ya, ingin memperlihatkan ibadah kepada yang lainnya. Ya, na'am. Ya, maka ada ya dari ulama, ya, perkataan ulama dalam hal tentang keikhlasan, ya, seperti tentang hal ini, yaitu amalan ikhlas yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dikatakan oleh As-Susi, al-ikhlasu faqat ra'yatul ikhlas. Ikhlas itu sungguh kita tahu, ya, gambaran atau penglihatan ikhlas itu sudah tahu. Ya, fa inna man syahada fil ikhlasihi al-ikhlasu faqad ihtaju ikhlasihi ila ikhlasi. Ihtaju ikhlasuhu ila ikhlasi. Orang yang memandang dirinya sudah ikhlas, ya, maka perlu diperhatikan, ya, tentang keikhlasannya. Oh, saya sudah ikhlas, ya. Nah, itu kalau sudah ngomong gitu, dia harus benar-benar, ya, benar-benar memperhatikan, ya, apakah dia itu sudah keikhlasan. Yang ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena keikhlasan itu, ya, adalah tersembunyi di dalam hati kita ini, dan yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka riya adalah syirik kecil yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, sungguhnya tentu kita harus memerangi terhadap syirik kecil ini. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan dari online. Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak ketika masih dalam kandungan? Tentunya orang yang hamil, ya, banyak berzikir kepada Allah dan banyak juga dia belajar tentang tauhid. Ya, tidak beramal dengan amalan-amalan syirik saat dia dalam keadaan hamil. Ya, karena apa yang kita lakukan, insya Allah menjadi pelajaran buat, ya, cabang bayi yang dikandung. Ya, tatkala itu dia masih bisa baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ya, dia ke majelis ilmu, masih bisa ke majelis ilmu. Ya, dia duduk, ya, dia terus belajar. Ini yang merupakan pendidikan sejak dalam kandungan. Ya, dia tidak melakukan kemaksiatan. Ya, contohnya apa? Contohnya memperdengarkan musik orkestra yang katanya itu akan membuat perkembangan otak bayi. Ini tetap tidak boleh. Ya, karena musik sepakat ulama, ya, dalam Islam adalah haram. Allahu taala. Nah, ibu-ibu, ummahat fillah azani Allah wa yakuna, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan yang sedikitnya ini bermanfaat. Ya. Ini adalah kaidah pertama dalam pensucian jiwa, yaitu tauhid, dan teruslah belajar tauhid, ya, di berbagai majelis-majelis ilmu yang telah membahas tauhid, maka hadiri, ya, karena ini adalah fondasi yang paling utama. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut kita membahas kaidah-kaidah selanjutnya. Yang kedua yaitu ad-du'a miftahul zakatul nufs. Ya, doa adalah kunci dalam pensucian jiwa, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.